Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia yang ada di studio maupun yang di rumah. Dengan tema peran dan posisi pemuda Islam dari Asrama Syafi'i, Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kawan semua kita nonton TV Persada, acaranya Tadarus Budaya bareng kami Asy-Syafi'i punya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat Allah Ta'ala, sekedar Tadarus Budaya bareng kami Asy-Syafi'i punya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah wa sehat, alhamdulillah wa kuat, berkat dari majelis salawat, berkat salawat maksiat minggat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani Dan saya Hilmi Adib dalam acara Tadarus Budaya. Oke, pemirsa, pada malam hari ini luar biasa sekali kita bisa ketemu lagi Mbak Ayu di suasana yang sangat ceria cerah. dan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga dalam Tentu keadaan semuanya sehat, juga ya. sehat semuanya. Kami ucapkan selamat malam juga untuk Asrama Asy-Syafi'i. Selamat malam. Selamat malam dan kasih tepuk tangan buat Asrama Asy-Syafi'i. Iya. Asrama Asy-Syafi'i ini merupakan salah satu asrama yang berada Ada di Yayasan Pondok Sunan Pesantren Derajat. Ya, luar biasa sekali. Dan pada malam hari ini pemirsa seperti biasa, Mbak Ayu, kita akan berbincang-bincang, bertadarus bareng. Dan Sekali. yang spesial pada malam hari ini, Spesial Mbak banget. Ayu, iya. Tapi enggak pakai telur ya. Selain seperti biasa kita, biasa ya hanya Gus Mubin yang hadir. Kali ini Gus Mubin punya teman yang sangat luar biasa. Iya, gurunya mungkin. Nggih, kami ucapkan assalamualaikum, selamat malam Gus Iwan ya. Nggih. Pada malam hari ini kita akan tadarus bareng bersama Gus Iwan Zunaih ya. LCMM macam-macam. Beliau ini Mbak Ayu selain juga punya apa nih? Entrepreneur juga ya. Oh, juga seorang entrepreneur aktif ya. di bidang pendidikan. Beliau juga rektor ya. Rektor dari Insu. Sunan Derajat. Langsung saja pada malam hari ini tema yang kita akan angkat seperti yang disampaikan oleh Mas tadi, yaitu peran dan posisi pemuda Islam, Gus ya. Seperti
harapan kita bersama mungkin sebenarnya di pemuda ini disiapkan untuk apa sih dan perannya sampai sejauh mana karena terkadang di luar sana juga pemuda dianggap opo sih enom suaranya bisa mungkin apa sih anak muda ya, gitu. belum bisa diamanati ya atau dipercaya untuk tapi Gus saya juga pernah mendengar bahwa seorang pemuda itu merupakan agent of change, sebuah agen perubahan. Nah, ini perubahan yang seperti apa kan begitu. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, langsung saja kita ke Gus Iwan dan tetap di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Ini kalau kita berbicara tentang pemuda. Ini menarik loh, Pak. Nah, tapi dikategorikan dulu mungkin Gus ya. Yang dimaksud pemuda itu yang seperti apa? Jangan-jangan Gus Mubin termasuk pemuda? Ini pemuda kayaknya. Belum manula. Pemuda kasep. Tapi tetap pemuda lah. Tetap pemuda ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemuda itu ya paling tidak usia-usia antara SMA lah sampai perguruan tinggi. SMA sampai perguruan tinggi. Itu adalah pemuda di mana manusia pada etapa usia itu memiliki satu pemikiran yang cemerlang, daya kritis yang kuat. Di samping itu juga tenaganya juga lagi fit-fitnya, kuat-kuatnya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemuda sebenarnya ini kita berbicara tentang masa depan. Masa depan. Begini. Jadi apabila kita kepingin melihat bagaimana negara ini ke depan, bagaimana keluarga kita ke depan, bagaimana agama ini ke depan, ya lihat aja sekarang pemudanya saat ini. Seperti apa? Pemudanya bagaimana? Kalau pemudanya melempem, pikirannya kacau karena kena narkoba, ya jangan harap bangsa ini akan bisa baik. Berarti suatu negara baik dan tidaknya bisa dilihat tergantung dari pemuda saat ini. Kalau kita runtut sedikit ke sejarah, Rasulullah itu perjuangan di dalam menyiarkan agama Islam itu nggak bisa dilepaskan dari pemuda. Kita lihat waktu itu ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Ziyad. Mereka itu di saat ditinggal Rasulullah wafat, itu usia mereka itu masih belasan. Oh, masih belasan tahun. Oh, baru tahu ini loh aku, Pak Amin. Setahu saya itu mereka ditinggal Rasulullah juga sampun sepuh, ternyata masih muda. Masih muda sekali. Tahu Mbak berapa usianya? Ibnu Umar di saat ditinggal Rasulullah wafat itu baru berusia 20 tahun. Baru berarti pada waktu berjuang dengan Rasulullah berarti masih sangat muda. Muda sekali. Kemudian Ibnu Abbas usianya berapa? 15 tahun. 15 tahun di saat Rasulullah wafat, beliau itu usianya baru 15 tahun. Anas bin Malik 20 tahun. Terus Zaid bin Thabit, ini Masya Allah, Zaid bin Thabit itu orang hebat banget. Beliau penerjemah Rasulullah. Dia itu kalau belajar bahasa asing cukup hanya setengah bulan, lancar. Nah, kalau programnya di sini ya 6 bulan ya. Itu baru conversation. Setengah bulan. Iya, belum grammar dan lain-lain. Beliau ini adalah dulu itu penerjemah Rasulullah. Di saat Rasulullah membuat surat ke negara Persia maupun kemana, itu yang bikin juga Zaid bin Thabit. Kemudian di saat menerima surat yang menerjemah kepada Rasulullah juga Zaid bin Thabit. Berapa usia beliau? Belasan tahun di saat beliau itu ditinggal. Luar biasa. Ini saya baru tahu loh, benar-benar Gus. Saya kira dengan nama demikian yang termasyhur kan masyhur namanya. Saya kira sudah sepuh-sepuh. Bukan. Ternyata masih muda. Di saat para sahabat juga seperti itu. Abu Bakar itu dan Sayyidina Umar itu di saat dia itu mendapatkan permasalahan umat ini sangat pelik banget, bingung siapa yang dipanggil, anak-anak muda. Iya, luar biasa sekali. Sampai terus bahkan kita ingat founding father
pemerintahan kita yaitu Bung Karno. Beliau mengatakan kasih saya 10 pemuda maka akan saya rubah dunia. Nah ini masih pemuda. Jadi sangat erat sekali. Jadi kalau ke Gus Mubin ini beliau aktif di pergerakan atau di pemuda, bagian pengkaderan. Jadi pada waktu kalau yang diceritakan Gus Iwan tadi pada masa Rasulullah pemuda yang berjuang seakan-akan itu pengkaderannya Rasulullah itu berhasil ya. Nanti ini diteruskan dengan Gus Mubin ya Gus Iwan. Jadi kalau hari ini di kenapa kegiatan Gus Mubin kan khusus penggerak pengkaderan. Iya, monggo Gus Mubin. Dan saya dengar dengar juga murid-muridnya Gus Mubin ini atau yang digerakkan Gus Mubin, wah orang-orang hebat semuanya. Kalau muridnya orang hebat otomatis ya luar biasa banget ini. Monggo nggih mukharik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sebuah kehormatan Pak Il sama Mbak Ayu. Ini mimpi saya bertahun-tahun minta disandingkan dengan Gus Iwan dan alhamdulillah. Mau nyalon? Mau minta disandingkan. Oh iya kok 2019 masih lama ini. Baunya sudah nyampe malam ini. Luar biasa. Saya memimpikan bersanding dengan beliau, berdiskusi, ngobrol bareng dan alhamdulillah ditemukan dalam acara Tadarus Budaya. Iya, luar biasa. Apa sih yang tidak mungkin di Tadarus Budaya? Saestu seneng enggak terukur sampean. Saya mencoba untuk masuk di statement terakhir Gus Iwan tadi. Bung Karno mengatakan saya butuh 10 pemuda maka saya goncang dunia. Kalau anak muda sekarang saya butuh 10 pemuda maka saya akan bentuk boy band. Bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Iya. Kalau tadi Gus Iwan juga mencoba menggiring kita pada sejarah masa para sahabat. Hari ini bertolak belakang dan bahkan beliau juga tadi mengatakan kalau ingin melihat 5 sampai 10 tahun ke depan lihatlah pemuda hari ini. Nah, pemuda hari ini pemuda cibi-cibi. Sama-sama umur 15 20. Kalau beliau sahabat itu kemudian sudah mengikuti berjuang oleh Nabi. Sekarang berjuang di medsosnya. Curhat bareng-bareng. Aduh malam ini nggak bisa bobok, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Ini pemuda kita. Sampai kemudian Pak Jokowi kemarin kalau saya tidak salah, beliau punya statement begini, pemuda hari ini telah dididik oleh media sosial. Akhirnya kemudian peran pondok pesantren, peran pendidikan ini kita harus tempatkan pada tempat yang paling utama sebagai tonggaknya. Dan beliau ini yang termasuk saya tokohkan, muda, entrepreneurnya juga bagus dan karir yang saya baca selama ini saya amati. Termasuk air minum di depan saya ini juga. Ini juga besutan beliau dan ini sangat rugi kalau santri derajat, mahasiswa insut kemudian tidak bisa menerjemahkan apa yang telah dilakukan beliau ini. Saya sebenarnya pengen bareng-bareng sama beliau untuk membesarkan, menjaga pemuda-pemuda, terkhususnya pemuda-pemuda Islam yang hari ini telah dikondisikan oleh media. Ini statement awal saya. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Jadi memang harus dicetak pemuda itu, jadi tidak bisa sulapan, harus kita hanya bisa mengharap saja. Ada pengkaderan itu tadi. Nanti kita akan bahas ya di kiat-kiat perubahan khusus, yang seperti apa, harapannya bagaimana. Dan mungkin bisa diperjelas nanti posisi-posisi itu pemuda di misalnya di keagamaan, di kebudayaan, di pendidikan bagaimana. Dan sedikit mungkin nambah yang disampaikan Kang Mubin tadi. Memang menarik itu. Jadi tidak salah kalau seandainya muncul sebuah asumsi pemuda saat ini tuh lahir dari medsos. Ini karena luar biasa. Medsos ini mungkin kalau kita katakan itu bisa menjadi pisau yang bermata dua ini. Memang bisa positif, bisa negatif. Nah, ini sebenarnya yang harus kita arahkan. Arahkan kepada para pemuda kita, manfaatkan teknologi itu adalah untuk kebaikan. Masalahnya sangat bisa sekali. Kalau seandainya tuh medsos maupun internet itu kita gunakan itu sebagai sesuatu yang sifatnya positif, hebat banget itu. Tapi sekarang enggak. Pemuda punya
Twitter, ya, punya Facebook, ya, luar biasa. Punya WA, punya macam-macam Instagram dan lain-lain. Tapi isinya apa? Gitu. Isinya itu galau, gitu kan. Posting jalan-jalan. Jadi bekalnya kurang mungkin Gus. Oke, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini dan pemirsa jangan kemana, tetap di Tadarus Budaya. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. الأطيار تشهد بليالي المولد وبريق النور.
rangka mempersiapkan pemuda-pemuda yang cinta Rasul. Tadi sudah luar biasa memberikan sekali. Sejarah Rasulullah. Ya, tadi juga ada penampilan pencak silat itu juga pemuda. Pemuda juga dalam rangka membentengi negara, menjaga NKRI ya. Keamanannya dari segi keamanannya. Kita lanjut mungkin kita kembali ke tema Gus. Jadi tadi sudah jelaskan nanti panjang lebar ya mengenai pemuda. Dan menurut jenengan ini apa sih yang harus dipersiapkan untuk mencetak pemuda-pemuda itu, atau yang diharapkan seperti apa gitu loh? Pemuda yang bagaimana yang bisa membawa perubahan. Iya. Jadi pemuda bagaimana sih sing api gitu ya, gampang-gampangan itu. Memang banyak sekali untuk saat ini itu, di saat pemuda-pemuda kita tanya apa sih yang harus kamu lakukan, bingung. Itu bingung memang. Kadang-kadang ditanya cita-cita aja bingung Gus pemuda sekarang. Jadi memang benar harus kita kasih arahan gitu, bimbingan itu, karena posisi pemuda itu usia-usia yang labil, yang gampang terpengaruh dengan macam-macam, sehingga kayak Kang Mubin ini nggak boleh capek-capek, ini harus selalu dakwah terus tentang itu. Yang pertama gini, saya sedikit menambahkan juga posisi pemuda menurut agama, menurut Islam. Rasulullah itu pernah bersabda, ada sab'atun yudhillihimullah. Jadi ada 7 kelompok itu nanti akan mendapatkan naungan Allah. Akan dinaungi langsung oleh Allah. 7 kelompok. Kelompok yang pertama, Gus. Kelompok yang pertama itu al-imam al-adil tentunya. Tetapi ada di samping itu ada yang menarik adalah syabun. Itu kata Rasulullah, syabun, bukan sabun mandi. Saya arahnya ke situ. Apakah orang yang memproduksi sabun yang kemudian jadi syabun. Syabun itu pemuda. Nasya'afi ibadatillah. Jadi pemuda sing semangat ngelakoni ajaran lan perintah agama. Itu langsung mendapatkan keistimewaan dari Allah. Lah kenapa kok gak sing tua-tua sih? Kan gitu kan? Karena apa? Karena sing tua iku nek ibadah, nek nyerang ibadah iku pantes wis kate mati kan. Jadi itu gitu, bukan sebuah perjuangan tapi wujud pertobatan. Iya, walaupun tidak mesti. Walaupun tidak ini saya disayangkan ya, walaupun tidak mesti, kadang-kadang juga yang muda cepat mati juga. Banyak. Tetapi ini menunjukkan satu keistimewaan yang diberikan oleh agama tentang pemuda. Jadi yang pertama kali tadi apa yang harus dilakukan itu, yang pertama harus memegang teguh keimanan dan agama. Itu pasti. Ini yang susah biasanya, Gus. Jadi keimanan. Lah keimanan bagaimana sih? Keimanan iki ya tidak hanya kita percaya oh ya Allah iku ono kan gitu. Allah iku menciptakan kita semuanya. Tidak hanya itu yang dinamakan keimanan secara sempurna. Tetapi kita harus kembali kepada ayat Allah, yaitu Allahus Somad. Kita harus meyakini benar bahwa dalam kehidupan ini cuma satu yang bisa kita andalkan dan kita harapkan, yaitu Allah Somad. Lah, pembentukan seperti ini tanggung jawabnya Mas Mubin sebagai penggerak pemuda ini. Jangan hanya isi otak tok gitu. Kalau hanya di otak saja yang diisi, itu nanti pasti pemuda tersebut limbung. Ada istilah pinter tapi keblinger, pinter keblinger. Harus seimbang antara hati dan juga otak. Jadi tapi yang pertama ini adalah hati, keimanan ini. Pondasi itu ya, pondasinya, pondasi. Makanya untuk memberikan pembelajaran terhadap pemuda, kita harus mengacu kepada satu ayat. Satu ayat Allah pernah menyampaikan, Innallaha qad ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah itu telah mengutus Rasulullah. Rasulullah. Apa yang pertama, tugas yang diberikan oleh Allah yang perlu disampaikan Rasulullah kepada para umat manusia, yatslu alaihim ayatihi. Itu yang pertama. Jadi biasanya Quran itu nyebutnya gitu. Jadi levelisasi, mana yang prioritas ditaruh di depan gitu. Di atas. Yatslu alaihim ayatihi, yaitu kita harus Rasulullah diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia untuk membacakan ayat-ayat Allah. Artinya inilah keimanan. Ini keimanan. Orang kalau imannya sudah kuat, merasa bahwa Allah satu-satunya yang sebagai tujuannya, waduh,
ini hebat benar. Ibadahnya sudah totalitas ya. Totalitas. Dan kalaupun dikasih apa-apa nek duwe iman iki gak kira melenceng ngoten. Iya. Untuk itu di sini peran pondok penting. Inilah pesantren. Mempersiapkan. Kemudian yang kedua, di samping yatsulu ali masalah keimanan, wa yuzakihim, pembentukan karakter. Nah, karakter building ini yang penting. Ini karakter. Sekarang ini karakter ini yang yang ya makanya kalau umpamanya pemerintah ngomong ayo pendidikan berbasis karakter kasep. Dari dulu sampai mulai KTSP kemudian kurikulum K13 kemudian sekarang K13 revisi. Sekarang pembentukan pendidikan karakter ini sebenarnya sudah dimulai oleh pesantren. Sudah didahului oleh pesantren. Siapapun lah, ayo monggo saya yang memiliki kepedulian terhadap pesantren khususnya yang menangani masalah bukan pesantren, mohon maaf pendidikan. Ayo sekarang pesantren diuripno gitu loh. Jangan diawasi pesantren sebagai basis radikalisme. Oh ini yang salah ini. Sekarang begitu ya konsepnya. Makanya ayo siapapun lah kita konsen terhadap pendidikan itu. Yatsulu alim ayati wa yuzakim karakter. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitabah. Apa wa yu'allimul kitabah? Yaitu tentunya keimanan, karakter itu tidak akan bisa berjalan dengan sempurna apabila tidak mengerti alurnya atau ilmunya. Apa ilmunya? Ya tetap ilmu agama. Iya. Pesantren lagi. Baru wal hikmata yang terakhir inilah ilmu umum sekaligus skill ataupun keterampilan. Ini sebenarnya itu yang harus menjadi satu pemikiran besar oleh pemerintah kita, oleh siapapun yang peduli terhadap pendidikan. Ini konsep seperti inilah itu yang harus ditata dan itu harus diaplikasikan untuk menciptakan seorang pemuda yang hebat di masa yang akan datang. Karena membentuk pemuda itu tidak semudah membentuk agar-agar. Betul. Dimasak cetak jadi. Ternyata karena ada manusia 4 poin yang penting. Itu kalau kita mengacunya kepada Quran. Tapi secara realitas kehidupan memang benar. Teman terkadang yang saya lihat dari realita kehidupan pemuda khususnya di kampus ya Gus Mibin ini banyak pemuda yang mengatasnamakan kebebasan jadi macam-macam ini arti seolah-olah mereka itu bisa bertindak semaunya karena pemuda ini menciptakan karakter karangannya sendiri ya. Saya seniman harus begini tapi terkadang memang melenceng ya. Ini bagaimana Gus Mibin menyoroti pemuda yang ada di kampus sekarang. Iya tugas jenengan. Jadi malam ini saya dikeroyok ini ceritanya. MC-nya mencoba menggiring saya, Gus Iwan menyambuk saya, berbicara peran pesantren, berbicara pemuda. Ini wilayahnya RMI. Kebetulan saya pengurus remaja masjid. Jamaah Islami. Barangkali remaja masjid Indonesia. Nah ini persoalannya Pak Ilmi, pemahaman tentang keislaman yang kadang-kadang hanya sebelah itu kan. Dan kalau saya melihat konstelasi ini, posisi mahasiswa santri ini mestinya harus disandingkan. Santri yang mahasiswa, mahasiswa yang santri. Ini secara label sosialnya luar biasa. Karena Ramadan kemarin saya dapat kabar yang kurang bagus bahwa malaikat ini sekarang udah bingung nyatetnya apa. Nah, pemuda-pemuda setiap mau terawih nyatet status, nyatet sendiri kan jumlah rakaatnya update status. Apa yang dilakukan selama Ramadan selalu diupdate status di Facebook. Sehingga malaikat ini bingung ini nyatet mesti catat dhewe. Kalau saya catat ini krono wong ketara no Facebook. Itu guyonan kan. Melihat kondisi hari ini sampai kemudian keluarnya Perpu tentang organisasi anti Pancasila ini sebenarnya bukan ketakutan tapi adalah antisipasi karena pemuda-pemuda hari ini yang saya katakan tadi Pak Il memahami keislaman, memahami kebebasan yang kebablasan sehingga ada gerakan-gerakan, ada kelompok-kelompok yang membuat kajian tersendiri dan kitabnya tidak jelas dari Google.
Nah, kalau tanya Mbah Google. Nah, kalau di pesantren seperti ini kan jelas terkondisikan dan sanatnya lurus. Iki ngajine nang guru iki sampai kitabnya pun jelas. Dan di media ini lagi-lagi saya mencoba menyinggung media. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang nilai jualnya ada, kemudian medianya juga mendukung, saenake dhewe. Padahal ustadz, kalau saya tidak boleh nyebut nama sih, kalau nyebut nama enak itu nanti rame. Seenaknya sendiri, tapi saya juga kadang-kadang bingung, iki mondok enak ndi sih mbiyen? Gurune sapa dan lain sebagainya. Jangan-jangan mondoknya di dalam rumah ngaji sama Mbak Google. Ngaji Mbak Google. Kalau pemahaman pemuda baik itu kepemudaannya, posisinya lebih tentang keislamannya. Kalau di persentase dari 100%, 60 sampai 70% dia dapat dari media sosial. Yang 40%-nya ini kalau masih di pesantren insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah tidak ada, maka tumbuhlah jihadis dan pengantin-pengantin yang siap bom bunuh diri. Pemuda semuanya, ndak ada yang tua. Semuanya pemuda aksinya. Kemudian yang merindukan masuk surga dengan jalan pintas. Dengan cara menjadi apa? pengantin di surga diri, pengantin di surga. Ini pemahaman yang salah saya pikir dan salah keras. Di tema malam hari ini seperti yang dikatakan Gus Iwan tadi, ini kuose atau poin dari sekian episode yang ada itu, enggak usah ngomong yang lain dulu kalau pemudanya belum tertata, pemahamannya belum tertata, soro iki nanti malah. Oke. Untuk ngetes Gus Mubin, ini ya paham enggak pemuda-pemuda yang di sini? Paham paham. Ada yang bertanya untuk meneruskan pemikirannya. Monggo. Yang mau bertanya yang monggo. Mau bertanya silakan. Berdiri? Ya, silakan berdiri. Oke, kasih pinjam mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di zaman sekarang ini kan banyak pemuda yang terkena narkoba dan minum-minuman keras dan yang lain-lain. Lah, lalu bagaimanakah cara untuk mencegah pemuda tersebut agar terhindar dari narkoba? Cukup itu. Dengan siapa Mas? Terima kasih. Khairul Rifai. Dari mana? Dari Bojonegoro. Jauh ini ya. BCEC. Jadi ini khusus Bojonegoro Education Center. Ini diutus ke sini juga dalam rangka mempersiapkan pemuda sana, yang ada di Bojonegoro. Oke, terima kasih pertanyaannya. Makasih ya. Monggo langsung ke Gus Iwan, monggo. Oke, terima kasih. Jadi ngeten Mas, ngapunten. Ini kita cerita aja dulu nggih. Bahwa rata-rata anak-anak atau siapapun itu terkena kasus narkoba. Itu yang paling utama itu karena apa? Karena faktor terpengaruh oleh konconya. Jadi faktor lingkungan. Konconya. Lingkungan. Lingkungan. Ini hampir semuanya. Lah ini tentunya sebenarnya konsep seperti ini di pesantren itu sudah diajarkan. Makanya ada tombo ati ikuli mosa wernane antara lain itu apa ngoncoi wong-wong sing saleh. Jadi yang pertama, apabila kita kepingin istilah menghindarkan anak-anak muda ini dari dari bahaya narkoba, ya satu-satunya jalan yang pertama dan harus serta wajib adalah ayo kita ciptakan lingkungan agamis di lingkungan kita. Itu yang pertama. Lah makanya benar. RMI lagi ini tanggung jawabnya, nggih. Pondok ini perannya pondok ini, nggih. Perannya pondok. Itu yang pertama. Kemudian di samping masalah lingkungan, tentunya benteng diri kita sendiri ini yang harus kuat. Harus kuat. Apa benteng itu? Ya termasuk itu ya pondasi tadi, empat tadi yang pondasinya. Yang paling utama adalah iman. Nggih, agama gitu loh. Lah makanya saya teringat. Jadi mohon maaf ini cerita aja lagi. Cerita terus aja lah enak, kita guyon aja nggih. Namanya tadarus jadi cerita. Jadi saya dulu pernah sedikit pernah mampir di luar negeri waktu sekolah di waktu kuliah. Sekarang itu ada yaitu di Tunisia. Ada lagu kebangsaannya Tunisia. Ini menarik nggih. Tunisia yang terkenal sekuler nggih.
sekuler banget, tetapi lagu kebangsaannya itu agak sedikit agamis. Lagu kebangsaan. Jadi ada di antaranya syairnya itu diambilkan dari syairnya tabiin, seorang tabiin yang bernama Asy-Sya'bi. Kalau nggak salah Amir bin siapa itu namanya lupa saya, tapi panggilan akrabnya itu Asy-Sya'bi. Idza sya'bu yauman aradal hayat katanya. Fala budda ayyastajibal qadar wala budda min laili ayyan jali wala budda lil qaidi ayyan kasar. Ayo terjemahno. Tapi harap pondok nggih. Guyu kan kok wis paham. Idza sya'bu yauman aradal hayat katanya. Ketika seseorang itu apakah pemuda apakah orang tua, ini sama aja. Aradal hayat ketika dia itu kepingin mendapatkan satu kehidupan yang asik, yang bahagia, yang sangat itu yang pertama adalah apa? Fala budda ayyastajibal qadar. Dia itu harus yakin penuh dengan takdirnya Allah. Ini. Lah ini kan keimanan. Itu kembali kepada yang tadi. Setelah lingkungan kita bentuk, artinya harus kita ciptakan ya halaqah perkumpulan pemuda ini di masyarakat ini, dan kita isi dengan sesuatu yang baik supaya apa? Supaya terbentuk sebuah lingkungan yang baik. Kemudian di situ juga kita isi apa? Kita isi masalah keimanan. Lawang Tunisia yang sekuler aja seperti itu kok. Penghayatannya begitu dalam. Ayyastajibal qadar. Jadi yang pertama itu tetap keimanan. Orang sekuler pun mengakui. Kemudian wala budda min laili ayyan jali katanya. Apa itu? Di saat malam-malam kita harus datang kepada Allah untuk mengetuk pintu langit. Berdoa ya. Doa. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai kemampuan. Insanun dhaifun, kita itu orang dhaif, makhluk yang dhaif. Gitu. Kemudian yang ketiga, wala budam lil qaidi ayang kasar. Apa yang kedua? Semangat. Artinya itu apa? Kita berupaya, kita semangat untuk berusaha, untuk menambah keilmuan kita, menambah skill kita, menambah wawasan kita, menambah konco api kita dan lain-lain seperti ini. Ini Tunisia. Saya teringat. Padahal saya meninggalkan sana itu sudah berapa tahun ya? 17 tahun ya. 17 tahun. Karena memang ada yang ditinggal di sana sih kemarin itu jadi begitu ceritanya. Itu off the record. Jadi teringat kembali. Artinya itu tadi untuk menjawab Mas ya. Jadi yang pertama itu adalah ayo kita ciptakan masyarakat kita ini masyarakat itu, yang islami. Yang islami, yang pasti. Jangan bergaul dengan istilahnya itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang elek lah. Khususnya yang sudah lingkungannya negatif jangan digauli. Masalahnya apa? Gampang nulari. Nek ono jeruk satu keranjang nek ono bosok siji ya biasa iku gampang nulari. Tapi sing bosok masih dikei jeruk sak keranjang gak kira iso. Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa iman dengan apa kita selalu istilah tafakkur, tadabbur, mempelajari ilmu-ilmu agama. Wes iku. Dua iku kalau seandainya sudah merambah di masyarakat kita, insya Allah masyarakat kita itu akan bebas dari narkoba. Karena apa itu tadi? Kita balik yang pertama. Kenapa sekarang itu banyak orang galau? Orang galau itu menunjukkan orang yang tidak atau kurang percaya terhadap Tuhannya. Iman lagi ini. Tapi kadang-kadang saya juga bertanya, Gus, ini orang-orang pada galau di Facebook menyebut awal punya Facebook. Ada cerita ini, Mbak. Jadi kalau Facebook itu ada cerita. Jadi ada apa namanya istilah itu keluh kesahnya seorang ibu. Seorang ibu itu di saat mau meninggal itu ngomong kepada anaknya apa ya pesannya yang terakhir itu, nak, tolong yo, apa bu? Nek aku mati meneh, iku dongakno langsung nang kuburanku. Ojo melalui Facebook. Awakmu biyen niku tak lahirno gak tak download, tapi tak lahirno jere itu. Itu guyonnya seperti itu. Iya. Karena sekarang memang merebak ya di Facebook. Ya Allah, tunjukkan saya jalan kebenaran. Ya Allah, kenapa saya begini? Saya bertanya kemudian apakah Allah ini punya Facebook? Oke, pemirsa, perbincangan kita sungguh sangat luar biasa, tambah malam tambah sip. Semangat ini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya untuk mempersiapkan lingkungan yang sehat, karena memang hari ini lingkungan sudah bahkan di desa-desa Gus Mimpin ya, yang notabene walaupun di lingkungan pesantren Gus, jadi hari ini sangat
mengkhawatirkan nanti keadaannya ini harus dimulai dari kita ya. Dan lagi yang perlu diwaspadai, memang gerakan narkoba ini Mas, mohon maaf ini memang ada yang sengaja. Jadi ada yang sengaja memang bahwa pemuda-pemuda Islam itu memang akan dihancurkan melalui itu tadi. Nah ini kita harus waspada benar. Ya. Orang yang tidak suka Islam itu memang pasti yang dirusak itu ya dengan cara narkoba. Karena obat itu mampu merusak akal pikiran seseorang. Merusak. Di samping narkoba yaitu tadi melalui media sosial, informasi yang enggak jelas-jelas itu yang ada. Iya. Oke pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti kita akan ini saya sedikit menguli penasaran. Kemudian itu kalau tadi orang-orang yang belum terkena narkoba membendengilah, kalau sudah terkena bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kemudian sebagai tanggung jawab siapa pemuda ini, pembentukan pemuda ini tanggung jawab siapa? Oke sangat penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Turi putih ditandur neng kebun agung, ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange opo? Turi putih ditandur neng kebun agung, ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange opo? Mbok ira kembange opo? Mbok ira kembange opo? Turi putih ditandur ning kebun agung, ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange opo? Turi putih ditandur ning kebun agung, ono ceret tiba nyemplung, mbok ira kembange opo? Mbok ira kembange opo? Mbok ira kembange opo? Etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai. Etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oke pemirsa yang ada di rumah, tetap di acara Tadarus Budaya. Oke, terima kasih masih tetap stay tune di Persada TV. Iya. Melanjutkan perbincangan yang tadi mungkin Kak Hilmi. Tadi sudah disampaikan, ini PR ya untuk orang tua ya. Yang pertama harus menciptakan situasi lingkungan yang kondusif, yang islami tentunya. Iya. Kalau ingin anaknya selamat, lingkungan selamat, maka harus dimulai dari mungkin orang tua dulu, ini sangat berperan Gus ya. Jadi kalau ingin anaknya benar, mungkin yang pertama kalau ingin anaknya berkarakter, ajak ke pesantren ya, nanti akan dicetak pesantren lagi kuncinya ya. Oke Gus,
itu tadi menyambung yang tadi, kalau itu tadi adalah membentengi anak yang belum kena narkoba seperti itu. Tapi sekarang bagaimana yang sudah terlanjur, Gus? Iya, karena hari ini di lingkungan kita sudah banyak yang kalau terlanjur. Sekarang ada 2 pertanyaannya lagi. Wis ketangkep polisi tak durung gitu. Kalau sudah ketangkep polisi ya sudah dirawat sama polisi, sudah direhabilitasi lah sama polisi. Yang belum, Gus. Nah, yang belum itu gini, Mbak. Memang orang itu kalau sudah kecanduan narkoba itu susah. Susah banget. Yang paling utama adalah kita itu memberikan pembelajaran atau keyakinan kepada si korban narkoba itu. Pokoknya harus semangat, dia harus berhenti. Gitu. Kalau tidak ada seperti itu keyakinan dia bisa dipastikan susah untuk waras, untuk sembuh. Nah ini tentunya tidak bisa itu korban narkoba itu secara mandiri, secara pribadi bisa sembuh. Menyembuhkan diri sendiri tidak bisa. Susah. Ya, ini perlu orang-orang yang ada di lingkungannya, ya orang tuanya, ya mungkin teman-temannya, keluarganya. Ini semuanya harus membantu itu semuanya. Memotivasi untuk itu yang pertama kali dan harus. Tanpa itu tapi problematikanya sekarang itu lingkungan rumah atau lingkungan tempat anak pemuda yang sudah terkena narkoba itu kebanyakan justru malah menjustis, Gus. Arek dem-deman ae, arek narkoba justru malah semakin dicerca, memojokkan itu sebenarnya nggak boleh itu. Makanya gini, jadi ada di dunia ini memang ada yang baik, ada yang buruk. Apakah Tuhan itu Allah gak iso tah ndadekno kabeh ku apik? Ya iso wae wong. Tuhan iku anu. Tetapi kenapa Allah itu kok selalu menyisakan orang jelek? Kenapa enggak semuanya baik saja? Baik aja. Nah, disinilah sebenarnya uji keimanan kita. Nek kabeh apik, kita tidak ada semangat jihad gitu. Itu sebagai itu nganggur ya. Nganggur. Arek iki kono gawe ning ini. Itu jadi yang pasti artinya biar sembuh lingkungan lah, lingkungan yang terus kemudian tetap balik kepada seperti yang Mas tadi, artinya harus dipisahkan dari lingkungannya itu. Lingkungan mendukung, orang tua mendukung, saudara mendukung, keluarga mendukung, ayo waraso, tapi kita pisah juga. Kita pisah dari orang-orang yang selama ini yang bisa dijangkau oleh dia untuk mendapatkan barang itu, barang haram itu. Atau yang mempengaruhi. Nggak bisa kemudian anak kemudian tercandu narkoba terus kita mencerca, mengolok-olok. Ayo nek gak berhenti awas kan misalnya. Dan harus bertahap itu. Dan itu nggak boleh nggak boleh seperti itu. Karena niat kita itu apa? Kepengin istilah menyadarkan, kepengin menyembuhkan. Kalau seperti itu nggak bakalan sembuh. Harus dengan kasih sayang. Kasih sayang dan kita jangan benci dengan orang yang berbuat jelek. Kita boleh benci kepada perbuatan jeleknya, tapi jangan orangnya. Ini awas, ini susah ini. Kalau gak suka ya wis gak suka sekabehan ya Gus kulon iki. Ini kadang-kadang yang harus kita latih juga. Saya sendiri kadang-kadang juga seperti itu, guys. Memang susah, tapi harus kita latih. Jadi kita nggak boleh. Gus Min, barangkali ada pendekatan, cara pendekatan secara budaya, Ibu Yan, bagaimana? Atau mungkin Gus Mupin punya pengalaman karena beliau hidup di tengah-tengah pemuda. Bukan pengalaman pemakai loh ya. Jangan salah loh ya. Maksudnya bergaulnya Gus Mupin bergaulnya dengan pemuda-pemuda Gus Iwan. Dari segala lini beliau dekati ya. Mungkin pernah ada pengalaman, ada yang terkena narkoba, kemudian bagaimana cara menginsafkan kan ngaten. Monggo. Saya jadi budun dodo ini. Ini berlaku baik yang wetan kali maupun yang kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Tengah-tengah tanduran pari. Artinya begini, kalau orang tua itu kemudian punya pemahaman dan semuanya termasuk pemudanya dan santri-santri untuk membentengi diri. Nek hewan sing mati iki mbok menawa ana pantese. Nek sik kejet-kejet iso digorok iso dimanfaatno. Itu kalau hewan. Iku lek hewan sing halal. Barang menungso kejet-kejet wae narkoba dikapokno wong. Karena apa? Posisi menungso. Ini masalah dasar yang harus menjadi persoalan. Kalau ingin menambah apa yang dikatakan Gus Iwan tadi, memang selain orang tua, narkoba, kecanduan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Nyanding wong soleh. Nah wong nonom saiki nyanding wong soleh, ngetuk pintu langit,
Sing diketuk wong nom-noman saiki ngetuk warung kopi. Ngopi hubungan. Nyanding anake Pak Soleh. Pak Soleh. Nah, karena ketika punya teman itu digojloki, aloh zaman gini nggak kayak gua. Apa lo pakai sarung-sarung gitu. Zaman gini cemen lo sama gini-gini. Akhirnya kita terprovokasi. Pengakuan di sosialnya. Coba lah, nanti kita nge-fly. Dunia akan semakin indah kalau kita mencoba. Berawal dari penasaran, nyoba, kecanduan, selesai pertanyaan sebagai Gus Iwan tadi betul. Sudah ditangkap apa belum? Lebih kejam lagi, kapan matinya? Kalian, ini sudah parah. Dan ini kemudian yang menakutkan kan, apalagi lagi generasi muda yang diserang. Iya. Selain media sosial yang begitu kejamnya, melalui kecanduan yang kemungkinan ada di target. Oh, itu umur sekian, di 15 tahun kemudian akan menjadi kering, pola pikirnya mati. Bahkan informasi berita kemarin kan ada pil yang kemudian bisa menjadi zombie itu kan. Iya, baru itu. Merusak wajahnya dan lain sebagainya. Kalau pengalaman di Malang dulu sempat berkumpul dengan mereka dan saya pengen tahu sih sebenarnya. Kalau mabuk beneran itu ya enggak bisa bertahan apa-apa. Kalau mabuk seliring-seliring narjet itu belum ya. Atau mabuk tapi marah-marah itu berarti enggak mabuk. Dan itu biasanya itu awal dari coba-cobanya. Belum menjadi pecandu, ini pecandu karena butuh dan enggak ada yang harga murah sebenarnya. Padahal mek godong kulupan ganja itu harus jutaan rupiah dan sebagainya. Menggiurkan juga bisnisnya. Sampai berita kemarin ada orang menanam di rumahnya untuk mengobati istrinya. Iya, betul. Ini banyak sudut yang harus kita pahami di situ. Bagaimanapun alasannya, jelas itu adalah terlarang dan narkoba. Tetap haram. Nah, kalau kemudian ini anak saya nek enggak ngonsumsi ganja kok dekne males, gak iso lapo-lapo, lemes. Kan menjadi alasan hilang. Sekarang iya. Kata-kata kalau enggak minum itu kerja enggak semangat atau gimana macam-macam ya. Nah, solusi yang paling tepat sudah lempar saja ke antar ke pesantren. Nah, kalau dilempar sakit, Gus. Dan solusi yang mungkin sedikit juga nggih. Ini pengalaman. Ya saya juga banyak lah teman-teman yang kena narkoba. Oh, pengalaman temennya. Temennya bukan saya. Itu banyak. Itu cerita, Mas. Ceritanya itu bagaimana, Mbak? Ceritanya itu di saat dia itu tidak mendapatkan barang itu, katanya badannya itu masya Allah gemetar, bukan hanya gemetar, sakit, ya? Katanya lebih sakit itu dibanding kita tuh sayat tubuh kita sendiri dengan silet. Makanya banyak yang mereka itu kalau gitu. Mereka itu makanya kalau lagi sakau istilahnya itu ya. Saya agak paham kalau gitu-gitu. Kalau sakau itu untuk istilahnya itu mengurangi rasa sakitnya sakau. Kadang-kadang dia menyayat ini terus kemudian diisep panunya. Darahnya kan sudah mengandung narkoba. Terus orang seperti itu di saat sakau itu tidak ada istilah pikiran waras blas sih kono. Enggak ada. Makanya kadang-kadang orang yang kepengin kayak gitu karena ketagihan kan, itu apa aja, minyak goreng, minyak lintah, minyak apa aja dicampur sama Spiritus. Itu karena apa? Karena memang pikiran tidak waras iya. Jangankan berpikir ya. Jadi inilah makanya kenapa agama ini sangat melarang sekali nyandu karena memang pengaruhnya sangat berat sekali. Ini lagi-lagi saya pikir pesantren Mbak ya hari ini menjadi jawaban dari dalam kunci rangka semua dilema orang tua yang ada di kalau rumah. Ngomong Pondok Sunan Derajat ini apa sih yang sudah dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan pemuda-pemuda yang diharap